Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim amma ba'da. Bab ke-7 masih tentang Muqaddimah Syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Masih membahas tentang pergerakan penyimpangan dalam manhaj mengambil ilmu akidah. Ya, tujuannya agar kita berhati-hati, agar kita tahu mana metode yang salah dan mana metode yang benar, mana manhaj yang benar dalam mengambil akidah dan mana manhaj yang salah dalam mengambil akidah. Fa'an Abi Yusuf, dari Abu Yusuf rahimahullah, seorang ulama, dia ini muridnya Abu Hanifah. Annahu qala li Bishr al-Marisi, dia berkata kepada Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi itu ahlu bid'ah, ahlul kalam. Dia ini pembela Jaham ibnu Safwan. Dia berkata, Abu Yusuf berkata kepada Bishr al-Marisi, al-ilmu bil kalami huwal jahal. Mengetahui ilmu kalam atau mengetahui ilmu filsafat itu adalah kebodohan. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu yang mana usulnya itu berdasarkan akal. Menilai kebenaran, menilai kesalahan berdasarkan akal. Itulah ilmu kalam. Atau menetapkan asma Allah, menetapkan tentang akidah berdasarkan akal. Jadi akal dulu, nomor satu, membangun kaidah-kaidah akal, akliyah, kemudian baru diterapkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya Al-Quran bertentangan dengan akal, tidak masuk akal, maka yang di Al-Quran digeser maknanya atau tafsirnya dirubah. Itulah ilmu kalam, mengedepankan akal daripada Al-Quran. Kalau seandainya di Al-Quran maknanya kok bertentangan dengan akal, maka digeser. Itulah ilmu kalam. Mengetahui ilmu kalam itu adalah kebodohan. Wal jahlu bil kalam huwal ilm. Sedang tidak mengetahui atau bodoh terhadap ilmu kalam, itulah yang sebenarnya ilmu. Wa idza sara ar-rajul ra'san fil kalam, kalau seseorang menjadi ulama dalam ilmu kalam, kila zindik, disebut sebagai zindik, au rumiya bizandaqah, atau dituduh kelompok zindik. Itu perkataan Abu Yusuf. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi, arada bil jahl bihi i'tiqada adami sihhatih. Bermaksud, Abu Yusuf itu bermaksud dalam ketika mengatakan kebodohan terhadap ilmu kalam, maksudnya adalah i'tiqada adami sihhatih, meyakini tidak adanya kebenaran di dalam ilmu kalam. Itu yang dimaksud bodoh terhadap ilmu kalam. Yang dimaksud bodoh terhadap ilmu kalam itu adalah meyakini tidak ada kebenaran di dalamnya sama sekali. Fa inna dzalika ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Matematika ilmu kalam enggak? Matematika ilmu kalam. Tapi bukan ilmu kalam yang dimaksud di sini. Ilmu kalam yang dimaksud di sini apa? Ilmu kalam di sini maksudnya apa? Ilmu tadi berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang akidah, keyakinan, tentang syariat, tapi berdasarkan akal. Memahami Al-Quran berdasarkan akal, memahami sunnah berdasarkan akal. Kalau Al-Quran tidak sesuai dengan akal, kan ada, jenengan kan biasanya kan mungkin ada orang-orang yang mengatakan ini ayat-ayat ini kayaknya kok nggak sesuai
sifat manusiawi kan itu, maka dirubah. Banyak kan itu, seperti hukum pancung kan itu, kemudian hukum had, potong tangan, kayaknya nggak sesuai dengan akal, nggak sesuai dengan kemanusiaan kan itu. Poligami. Kencang banget poligami Mas Ustadz Fandi, kencang banget ya poligami. Semangat sekali ya. Ya sabar ya. Satu wanita itu lebih nikmat ya. Tantangannya lebih besar kan itu. Dua wanita kayak repot kan itu. Satu wanita, ya itulah yang apa namanya istilahnya ya, lebih aslah menurut saya di zaman sekarang kan itu. Karena yang poligami itu rata-rata sekarang itu bukan untuk solusi, tapi rata-rata kebanyakan poligami itu untuk nafsu kebanyakan. Iya dan billah. Satu ya untuk nafsu, poligami itu realita. Tapi ya tetap husnudon, tetap ada orang-orang yang poligaminya itu sesuai dengan Rasulullah. Tetap kita percaya dan saya tetap meyakini keberkahan poligami kan itu. Tapi realita poligami itu banyak disalahgunakan kan itu. Poligaminya Rasulullah itu semuanya untuk maslahah kan itu. Ada tujuan besar kan itu. Seperti menyatukan kaum kabilah ini dengan kabilah itu. Dia menikah dengan anak kabilah, anak ketua kabilahnya kan itu. Menikah dengan anak pembesar-pembesar Quraisy kan itu. Dan tujuannya untuk tadi membangun kan itu, menyatukan kabilah-kabilah. Baik, pernikahannya Rasulullah itu ada maslahahnya besar kan itu. Poligaminya Rasulullah. Tapi kalau sekarang poligami sekarang makosid dan matolibnya itu rendah sekali. Kalau dulu makosidnya Rasulullah ketika poligami itu mulia sekali, murni sekali kan itu. Kalau sekarang wallahu alam. Poligami rata-rata kebanyakan realita poligami itu karena tidak puas dengan istri yang pertama kan itu. Dan semoga saya ya nggak seperti itu kan itu. Karena saya insya Allah ya berusaha puas atau saling memuaskan dengan istri yang pertama. Ya tapi tetap poligami itu emang syariat Islam kan itu. Untuk makosid yang mulia kan itu. Untuk makosid yang mulia. Jangan sampai kita berpoligami untuk makosid yang rendah. Yang rendah ya untuk nafsu birahi kan itu. Bukan untuk makosid yang mulia kan itu. Godaannya memang berat itu, pernikahan itu. Nikah lagi kan itu. Apa? Lanjut ke materi kan itu. Matematika tadi ilmu kalam kan itu. Fisika ilmu kalam kan itu. Betul enggak? Bahasa Indonesia itu ilmu kalam kan itu. Ilmu kalam karena pondasinya, kaedah-kaedahnya dibangun dengan akal kan itu. Ilmu tajwid. Ayo. Ilmu kalam. Ilmu tajwid itu sama kan itu. Dibangun dengan ilmu kalam kan itu. Ilmu tajwid itu. Nahwu, shorof, balaghah, semua dibangun dengan ilmu kalam kan itu. Ada kaidah-kaidahnya. Tapi kalau berbicara tentang Allah nggak boleh kan itu. Menetapkan asma sifat Allah. Yang dimaksud ilmu kalam itu tentang itu. Ketika menetapkan asma dan sifat Allah. Ketika menetapkan ya tadi ayat-ayat Al-Quran tafsir atau makna ayat-ayat Al-Quran itu nggak boleh pakai ilmu kalam kan itu. Dan itu sangat bertentangan dengan usul tafsir kan itu. Gak boleh pakai akal mustakil gitu, akal sendiri gitu, tanpa merujuk ke ayat yang lain atau tanpa merujuk ke hadis Nabi yang lain yang menjelaskan ayat tersebut.
Jadi dia mendasarkan memahami Al-Quran mustakil secara dengan akalnya sendiri, kan itu. Itulah ilmu kalam. Hah? LGBT itu jelas di luar ilmu kalam di sini. LGBT malah lebih parah lagi. LGBT itu nggak cuma syubhat, nggak bid'ah, itu jelas nyata keharaman yang nyata, kan itu. LGBT itu bahkan orang kafir sendiri menentang LGBT, kan itu. LGBT itu bukan syubhat di ilmu kalam seperti ini. Ilmu kalam ini tuh yang melakukan ilmu kalam ini itu rata-rata ulama, pemikir Islam. Pemikir Islam, mereka berusaha apa? Berusaha pengen memahami akidah yang benar menurut mereka, tapi mereka pondasinya salah, mabadi'nya salah. Kalau ahlu sunnah itu mabadi'nya Al-Quran, sunnah, ijma, kan itu. Tapi kalau ini ulama-ulama ini seperti Bishr al-Marisi ini tadi, mabadi'nya, pondasinya adalah Al-Quran, sunnah ditambahkan dengan akal. Apalagi pondasi mereka kalau seandainya akal berbenturan dengan Al-Quran, mereka berusaha mendahulukan akal, kan itu. Seperti usul akidah Maturidiyah, mungkin pernah saya singgung pas di pertemuan pertama. Maturidiyah itu juga seperti itu, nomor 1 akal. Mu'tazilah juga sama, nomor 1 akal. Ya, fa inna dzalika ilmun nafi' arada bil jahl bi i'tiqad adami sihhatih. Yang dimaksud Abu Yusuf bil jahli bihi, bodoh terhadap ilmu kalam, bodoh terhadap ilmu kalam adalah apa? Meyakini tidak ada kebenaran di dalamnya. Fa inna dzalika ilmun nafi', yang seperti itulah ilmu yang bermanfaat. Au arada bihi al-i'rad anhu au tarkal iltifati ila itibarihi. Atau apa? Yang dimaksud adalah menolaknya atau sama sekali tidak menganggapnya sama sekali, tidak mempertimbangkannya sama sekali, tidak menoleh ya. Tidak meliriknya sama sekali sebagai ilmu yang benar. Fa inna dzalika yasunu ilmar rajul wa aqlahu. Yang seperti itulah yang menjaga ilmu seseorang dan menjaga akalnya, fayakunu ilman bihadzal i'tibar wallahu alam. Maka dari itu yang seperti inilah menjadi ilmu dengan pertimbangan yang seperti ini. Wallahu alam bishawab. Kemudian di paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya ini perkataan Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang ilmu kalam. Imam Syafi'i berkata, "Hukmi fi ahlil kalam an yudrobu bil jarid wan ni'al." Hukumku atau pendapatku, hukuman bagi ahlul kalam, orang yang menggunakan ilmu kalam, akal, menjadikan pondasinya adalah akal dalam berakidah, yudrobu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma, wan ni'al, dan dipukuli dengan sandal, wa yutafa bihim fil asyair wal qabail, dan dikelilingkan, mereka dikelilingkan di tengah-tengah suku-suku dan kabilah-kabilah, wa yuqal, dan diumumkan kepada mereka, hadza jazaa'u man taraka alkitab was sunnah, inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wa aqbala alal kalam, dan menerima ilmu kalam. Wa qala aidan rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i juga berkata di dalam syairnya Syi'ran, kullul ulum, setiap ilmu-ilmu, siwa Al-Quran, selain Al-Quran, masyghulah, selain Al-Quran, ilmu-ilmu selain Al-Quran itu masyghulah, menyibukkan, melalaikan, illa al-hadis. Jadi menurut Imam Syafi'i, yang dianggap ilmu itu pertama Al-Quran, kemudian apa? Hadis, wa illal fiqha fiddin, kemudian fikih di dalam agama. Itu ilmu menurut Imam Syafi'i, Al-Quran, hadis, dan fikih. Al-ilmu maka nafihi qala haddatsana. Kemudian Imam Syafi'i menegaskan lagi, ilmu itu yang terkandung di dalamnya, dia berkata
telah meriwayatkan kepada kami. Maksudnya apa ini? Ilmu riwayah kan itu. Ilmu riwayah dan diroyah. Diroyah dan riwayah. Itu ilmu diroyah dan riwayah atau ilmu hadis. Jadi menurut Imam Syafi'i yang dikatakan ilmu itu adalah Al-Quran, ilmu itu hadis, perkataan Nabi, dan ilmu itu adalah fikih, pendapat ulama-ulama yang muktabar berdasarkan dalil-dalil yang benar. Fikih itu kan artinya apa? Fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum bi adillatil ahkam asyariyah. Ma'rifatul ahkam asyariyah, mengetahui hukum-hukum syar'i bi adillatil ahkam asyariyah, dengan dalil hukum yang syar'i. Dalil-dalil hukum itu apa ya? Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang diperselisihkan atau yang muktabar kan itu, yang masih diakui sebagai dalil ahlus sunnah wal jamaah. Ada istishab, masalihul mursalah, saddud dzara'i, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al ilmu makana fihi qala hadatsana. Ilmu itu yang terkandung dalamnya dia telah berkata, dia telah meriwayatkan kepada kami. Itu maksudnya adalah sanad dan matan. Ilmu sanad dan ilmu matan. Ilmu sanad, ilmu matan itu ilmu diroyah. Kemudian ilmu riwayah itu apa? Mencari atau mengumpulkan hadis atau rihlah ke masyayikh kan itu. Itu ilmu riwayah kan itu. Mencari sanad yang tinggi. Ulu sanad kan itu. Itu ilmu hadis itu. Ilmu hadis itu terdiri dari ilmu sanad, ilmu matan, dan ilmu periwayatan kan itu. Kalau yang cuma ahli riwayat, punya sanad banyak, punya guru banyak, tapi tidak bisa mengetahui sanad ini sahih atau dhaif, ya percuma, bukan ahlu hadis. Yang dikatakan ahlu hadis sirfun murni kan itu. Ahlu hadis yang murni itu yang bisa mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, meskipun dia nggak punya sanad. Paham nggak? Meskipun dia nggak punya sanad, tapi dia bisa tahu ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Itulah ahlu hadis kan itu. Muhadis sirfun, yang murni kan itu. Muhadis tok kan itu. Tapi kalau muhadis faqih kan itu yang paham sanad, paham matan, paham fikihnya yang terkandung di matan tersebut, dan punya yang lebih lengkap lagi ya punya riwayat tadi, ulu sanad kan itu, punya sanad yang tinggi kan itu. Allahu a'lam bishawab. Itu ada di kitabnya Ibnu Hajar Asqalani, kitab An-Nukat. An-Nukat dijelaskan tentang masalah muhadis yang asli, muhadis mufaqih kan itu. Muhadis faqih kan itu. Muhadis faqih kan itu. Ada yang faqih itu dibedakan di situ. Mudallas itu apa? Mudallas itu hadis yang apa? Mudallas itu hadis yang terputus dikira bersambung kan itu. Dikira orang ini mendengar dari syekhnya kan itu. Padahal sebenarnya terputus. Di antara dia dengan syekhnya ada orang lain sebenarnya. Jadi mudallas itu tidak murni terputus. Hadis itu sebenarnya ada di tengah-tengah dia itu ada orang lain kan itu. Tapi dia langsung dikatakan dari syekh ini kan itu. Dia berkata mendengar dari syekh, padahal sebenarnya tidak mendengar. Padahal dia mendengar dari orang ini kan itu. Orang ini disembunyikan kenapa? Karena mungkin lebih muda. Kalau benci mungkin enggak, lebih muda. Atau mungkin orang ini lemah kan itu, periwayatannya lemah. Atau mungkin dia pengen mengejar uluwus sanad, atau menggilai sanad yang tinggi kan itu. Akhirnya apa? Dia melakukan yujawwidus sanad. Yujawwidus sanad itu memperindah sanad kan itu. Tadlis itu yang dimaksud yujawwidus sanad. Sanad itu sebenarnya jelek kan itu. Akhirnya dia perindah kan itu. Itulah tadlis. Makanya orang-orang yang ahli tadlis itu cerdas kan itu. Dan orang yang bisa mengungkap tadlis kan itu lebih cerdas lagi kan itu. Karena itu emang ilmu yang ilal yang paling termasuk yang susah kan itu. Karena di tadlis itu ada tingkatannya masing-masing kan itu. Wa ma siwa dzalik waswasus syayatin
Selain itu adalah ilmu, selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan, kan itu. Fa kaifa yuram, bagaimana orang dikatakan berhasrat, bercita-cita al-wusul ila ilmu usul, bercita-cita berhasrat ingin mencapai ilmu usul. Ilmu usul apa? Ilmu ma'rifatullah, ilmu akidah yang benar. Bi ghairi ittiba'i ma ja'a bi rasul, tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ya, ini tuh apa ya istilah ya? Kayak istifham, tapi istifham itu tidak akan mungkin bisa memahami akidah yang benar tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, kan itu maksudnya gitu. Itu seperti bentuk ayat-ayat di Al-Qur'an istifham. Ketika ayat-ayat istifham itu kadang maknanya tidak akan, kan itu, atau tidak, menegaskan tidak, kan itu. Kemudian di paragraf berikutnya, wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam utiya fawatihal kalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi apa? Pendahuluan, ucapan-ucapan pendahuluan dalam ucapan. Wa khawatimah, dan penutupan dalam ucapan. Wa jawami'ah, dan apa? Jawami'ah itu kata-kata yang singkat dan padat. Artinya itu apa? Rasulullah itu diutus, kan itu, diberi, kan itu, ilmu bahasa yang indah, kan itu. Kalau bicara itu nggak langsung apa ya, vulgar, nggak blak-blakan. Kalau bicara itu halus, kan itu. Selain halus, kalau bicara itu singkat dan padat, tidak bertele-tele. Beda dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang itu kan kata-katanya panjang, kan itu. Banyak bikin status, kan itu. Kalau nyetatus di Facebook itu bisa ngabisin dinding, kan itu. Di scroll sampai berkali-kali bisa nggak selesai kalau nyetatus orang sekarang. Tapi keberkahannya nggak ada, kan itu. Rasulullah contoh, Rasulullah apa? Contoh ya, hadis ya. Fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Singkat ya. Singkat tapi maknanya padat. Di dalam hadis itu kandungannya, hukumnya banyak sekali itu. Fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Lagi singkat lagi. Innal ma la yunajjisuhu syai'un, atau innal ma tahurun. Ada dua riwayat, kan? Ada yang tahurun, ada yang enggak tanpa tahurun. Innal ma tahurun la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ringkas kan singkatnya. Hadis-hadis terkenal, kan itu. Hadis lagi singkat padat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan itu. Hadis singkat lagi, man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa dzalika ad'aful iman, kan itu. Singkat padat, kan itu. Hadis lagi, kan itu. Bunyal Islam ala khams, kan itu. Singkat-singkat, kan itu. Apalagi hadis banyak sekali. Man ra'a minkum, ada hadis lagi, kan itu. Tadi udah ya, man ra'a minkum. La tagdob, itu singkat sekali. La tagdob, kan itu. Hadis-hadis yang di Arba'in Nawawi itu singkat-singkat, kan itu. Dakma yuri buka ilamala yuri yari buka, ya. Itu singkat padat, kan itu. Itulah contoh perkataan-perkataan Rasulullah. Fawatihul jawami'ul kalim. Fa bu'itsa bil ulum al kulliyah. Rasulullah diutus dengan ilmu-ilmu yang mencakup semuanya. Wal ulum al awaliyah, ilmu-ilmu yang pendahuluan, wal akhiriyah, ilmu-ilmu yang akhiran, ala atamil wujuh, dalam bentuk yang sempurna, gambaran yang sempurna. Maksudnya apa itu? Mencakup semuanya, ilmu dunia dan akhirat. Atau maksudnya juga ilmu yang dari dasarnya sampai yang puncaknya, sampai yang ilmu yang tinggi, yang berat-berat, kan itu. Itu dikuasai oleh Rasulullah SAW dengan apa? Bentuk yang sangat sempurna. Dan itu diakui, sampai orang-orang kafir pun mengakui keilmuan Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah ahli dalam banyak hal.
Bahkan dalam perang pun diakui kepemimpinan Rasulullah dalam perang kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walakin kullama ibtada'a syahsun bid'atan ittasa'u fi jawabiha. Tetapi meski gitu ilmu Rasulullah meski mulia dan tinggi, maqasidnya tinggi, kullama ibtada' setiap ada orang, ibtada'a syahsun, setiap ada orang yang melakukan bid'ah, suatu bid'ah, ittasa'u fi jawabiha, maka mereka akhirnya apa? Berusaha memperluas dalam membantahnya, bertele-tele dalam membantah bid'ah kan itu. Itulah yang menyebabkan falidzalika shara kalamul mutaakhirin katsira. Itulah yang menyebabkan ucapan ulama mutaakhirin, ucapan mereka banyak, bukunya banyak. Ulama-ulama mutaakhirin bukunya banyak, ucapannya banyak. Tapi apa? Qalilal barokah. Berkahnya sedikit. Bi khilafi kalamil mutaqaddimin, berbeda dengan ucapan ulama mutaqaddimin, fa innahu qalilun, ucapan mereka sedikit, karya mereka sedikit, tapi apa? Katsirul barokah. Tahu yang dimaksud mutaakhirin dan mutaqaddimin? Mutaakhirin itu dalam akidah, mutaakhirin ini yang dibahas akidah ya. Mutaakhirin dalam akidah itu identik dengan ilmu kalam. Asy'ariyah. Asy'ariyah itu termasuk mutaakhirin. Karena apa? Termasuk usul mereka ketika menetapkan sifat Allah, ketika meniadakan sifat Allah, menggunakan ilmu kalam dengan akal, mentakwil, menggeser makna kan itu. Sedangkan kalau mutaqaddimin itu apa? Mutaqaddimin itu ulama yang usulnya apa? Al-Qur'an, sunnah, dan ijma kan itu. Itu ulama mutaqaddimin, bedanya di situ. Ulama mutaakhirin fokusnya apa? Ulama mutaakhirin fokusnya itu membangun madhab. Itu ulama mutaakhirin. Maqasidnya ulama mutaakhirin fokusnya itu membangun madhab, mengokohkan madhab, mengokohkan apa? Imam mereka. Jadi mereka punya imam panutan dan mereka berusaha mengokohkan, menguatkan usul-usul dan kaidah-kaidah yang dibangun oleh ulama-ulama mereka. Sedangkan kalau ulama mutaqaddimin mereka tidak terpaku pada madhab. Mereka fokusnya kemana? Ke matolibul aliyah, yaitu apa? Kepada Rasulullah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya apa? Mereka tidak mengokohkan madhab, tapi mengokohkan apa? Usul yang paling tinggi, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Pengen menyampaikan atau menjaga Al-Quran agar apa? Sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mutaakhirin pengen menyampaikan atau mengajarkan atau mengokohkan apa yang telah disusun oleh imam mereka, imam madhab mereka. Itulah bedanya mutaakhirin dengan mutaqaddimin. Itu di akidah. Di akidah bedanya mencolok di ilmu kalam. Kalau di ilmu tajwid, mutaakhirin dan mutaqaddimin bedanya di apa? Salah satu bedanya tentang masalah ilmu tajwid, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin metodenya itu mentalkin. Syekhnya itu yang membaca, muridnya itu yang ngikuti. Tapi kalau mutaakhirin itu dibalikkan itu. Muridnya yang baca, syekhnya yang menyimak. Jadi sekarang yang banyak diterapkan itu metode mutaakhirin. Dan itu enggak tercela, enggak masalah. Paham enggak? Kalau dalam ilmu tajwid, mutaqaddimin, mutaakhirin itu tidak masalah. Karena enggak berkaitan dengan Allah kan itu. Enggak berkaitan dengan sifat. Cuma tadi perbedaannya gitu. Kalau mutaqaddimin itu syekhnya yang baca, muridnya ngikuti. Kalau yang mutaakhirin, muridnya yang baca, setor ke syekhnya kan itu. Setor ke syekhnya yang nyimak, betulin kan itu. Itu metode mutaakhirin kan itu. Mutaakhirin kalau dalam tajwid itu susah sekali karena kaidahnya banyak sekali. Ada jazariyah, ada syatibiyah, jalurnya beda-beda kan itu. Susah kan itu. Mutaakhirin itu susah metodenya karena banyak kaidah. Jazariyah sendiri, syatibiyah punya metode sendiri kan itu. Sekarang malah berkembang lagi, ada metode ummi kan itu. Ada metode apa lagi kan itu. Berkembang lagi. Makin susah. Mutaakhirin Al-Fatihah, mutaakhirin ya. Metode mutaakhirin, belajar Al-Fatihah itu bisa 1 tahun. Karena salah terus kan itu. Mutaakhirin. Bisa sampai 16 bulan kan itu. Atau 12 bulan, bisa 1 tahun belajar Al-Fatihah toh.
betulin Al-Fatihah. Itu metode mutaakhirin. Tapi kalau mutaqaddimin yang penting apa? Terjaga maknanya. Matolib Al-Qur'an, ya, maqasid Al-Qur'an maknanya kan itu maknanya. Selama maknanya terjaga, maka diterima bacaannya. Itulah mutaqaddimin. Enggak ribet mutaqaddimin. Mutaqaddimin dot itu harus sesuai kaidah yang ditetapkan oleh ya Jazari atau yang Syatibi. Ada sendiri-sendiri makhrajul hurufnya mereka. Ada perbedaan di situ kan itu. Bahkan panjang pendek Jazari kan itu. Jazariyah, Syatibiyah, jalur Syatibiyah berbeda kan itu. Allah a'lam bishawab ini. Hah? Tajwid, ilmu tajwid. Itu kan riwayat Al-Qur'an. Tajwid. Ilmu tajwid. Kalau ilmu hadis mutaqaddimin mutaakhirin perbedaannya itu kalau mutaqaddimin itu hadis mursal itu munqati. Hadis mursal itu dhaif. Kalau mutaqaddimin. Tapi kalau mutaakhirin hadis mursal itu bisa dijadikan hujah kan itu. Ini kalau mutaqaddimin hadis mursal itu tidak bisa dijadikan hujah. Kalau mutaakhirin hadis mursal itu bisa menjadi hujah. Itu mutaakhirin. Dan di kalangan yang sering dipraktekkan sekarang itu metode mutaakhirin dalam hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani jenengan belajar Nukhbatul Fikr atau Nuzhatun Nadhar itu mustalah hadis mutaakhirin kan itu. Tapi kalau mustalah hadis mutaqaddimin itu merujuknya ke Al-Muqidah biasanya, Adz-Dzahabi. Di situ dia mengatakan hadis mursal itu tidak dipakai hujah kan itu. Allahu a'lam bishawab. Intinya gini. Intinya yang paling mencolok apa? Mutaqaddimin itu, tujuan mutaqaddimin itu mengajarkan agar sesuai apa yang dibawa oleh Rasul, sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul. Sedangkan kalau mutaakhirin, mereka itu membangun kaidah, membangun usul, membangun pendapat-pendapat kan itu. Metode, membangun metode-metode. Seperti ada mat wajib mutasil, mat wajib munfasil. Itu kan kaidah-kaidah yang dibangun mereka kan itu. Ulama-ulama mutaakhirin kan itu. Zaman Rasul enggak ada, zaman para salaf tabi'in enggak ada. Tapi jenengan jangan terus meniadakan ilmu mutaakhirin. Karena apa? Untuk memahami ilmu mutaqaddimin, untuk memahami ilmu Rasulullah. Karena jenengan tuh harus melalui ilmu mutaakhirin juga. Mutaakhirin itu sebagai jembatan juga. Jadi kita kaji semua mutaakhirin, mutaqaddimin sampai kita memahami sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La kama yaquluhu dullal al-mutakallimin wa jahlatuhum inna tariqatal qaum aslam wa inna tariqatana ahkam wa a'lam. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang sesat dari kalangan mutakallimin, ahli filsafat, wa jahlatuhum dan orang-orang bodoh mereka. Ini mereka menyombongkan, orang-orang mutakallimin menyombongkan diri. Mereka berkata, inna tariqatal qaum aslam. Sesungguhnya metode al-qaum itu mutaqaddimin maksudnya. Metode mutaqaddimin itu memang benar, lebih selamat. Akan tetapi wa inna tariqatana ahkam wa alam. Sedangkan metode kami yang kami tempuh ini lebih bijak dan lebih mengetahui atau lebih tahu, lebih paham kan itu. Wa kama yaquluhu man lam yuqaddirhum qadrahum minal muntasibin ilal fiqh. Dan juga sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang yang mereka tidak mengetahui kemampuan mereka sendiri di antara orang-orang yang mengaku bersandar kepada fikih. Mereka berkata innahum lam yatafarragul istimbatih. Mereka ulama mutaqaddimin itu belum mendedikasikan dirinya untuk apa? Ilmu istimbat fikih. Wa dhabti qawaidih. Ulama mutaqaddimin itu belum menetapkan kaidah-kaidah fikih. Wa ahkamih. Ulama-ulama mutaqaddimin itu belum menetapkan hukum-hukum fikih. Karena apa? Istighalan minhum bi ghairi. Karena ulama mutaqaddimin terlalu sibuk untuk urusan yang lain. Ini tuduhan.
Jadi ulama mutakallimin itu berusaha menjatuhkan kapasitas ulama mutaqaddimin. Kemudian selain mutakallimin yang berusaha menjatuhkan kapasitas ulama salaf itu siapa? Mutaqaddimin itu ulama salaf. Istilah lain ulama salaf itu ulama mutaqaddimin. Di antara yang nyinyir lah gitu, berusaha menjatuhkan kapasitas ulama salaf itu apa? Orang-orang yang mengaku-ngaku bersandar kepada fikih kan itu, atau apa? Fuqaha tapi apa? Fuqaha yang mutakallimin. Ini fuqaha tapi fuqaha yang mutakallimin atau mutaakhirin, fuqaha yang mutaakhirin. Lalu apa? Ibnu Abilis berkata, wal mutaakhirun ulama-ulama fikih itu mengaku mutaakhirun tafarrugu lidzalik fahum afqah. Ulama-ulama mutaakhirin itu mereka lebih banyak mendedikasikan dirinya untuk fikih. Maka apa? Ulama-ulama mutaakhirin itu lebih faqih daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Jadi ini mutakallimin, kemudian fuqaha mutakallimin dan ulama-ulama mutaakhirin berusaha menjatuhkan kapasitas keilmuan ulama-ulama salaf atau ulama-ulama mutaqaddimin. Tapi di sini Ibnu Abil Is berusaha menjunjung atau membantah mereka. Ibnu Abil Is apa? Berusaha ya istilahnya ya? Membela siapa? Ibnu Abil Is membela mutaqaddimin. Dan harapan saya ketika belajar ini ya supaya kita membela para ulama mutaqaddimin, ulama salaf, membela metode-metode ulama salaf. Faqulu haula'i mahjubun an ma'rifati maqadiris salaf. Mereka semua itu tertutup matanya an ma'rifati maqadiris salaf, dari mengetahui kapasitas sebenarnya ulama-ulama salaf, wa umki ulumihim, dan kedalaman ilmu-ilmu ulama salaf, wa qillati takallufihim, dan apa? Sedikitnya kesukaran ilmu ulama-ulama mutaqaddimin. Paham enggak? Mutaqaddimin itu ilmunya itu lebih ringan, lebih mudah kan itu. Wa kamali basairihim, dan apa? Kapasitas ulama mutaqaddimin itu apa? Cerdas basairihim, sempurna kecerdasan mereka. Wa tallahi, demi Allah, mamtaza anhum al mutaakhirun. Mutaakhirun, ulama-ulama mutaakhirin tidak sama sekali tidak nampak dari mereka kelebihan dari mereka daripada ulama mutaqaddimin, illa kecuali apa? Kelebihannya mutaakhirin itu apa? Bit takalluf. Kelebihannya mutaakhirin itu apa? Sukar, metodenya susah-susah. Wal istigol, metodenya itu apa? Istigol, metodenya apa? Bertele-tele panjang lebar. Mutaakhirin itu bertele-tele istigol, menyibukkan orang saja. Metodenya bertele-tele bil atrof, pada bidang-bidang tertentu. Allati kanat himmatul qaumaini, yang mana fokusnya atau cita-citanya mereka, cita-citanya mutaakhirin itu apa? Mura'ata usuliha. Cita-cita mutaakhirin itu apa? Memperhatikan, mengokohkan atau mengembangkan usul-usul mereka. Wa dhabta qawaitiha, pengen fokus menetapkan kaidah-kaidahnya. Wa syadda ma'aqidiha, mereka berusaha apa? Mengokohkan pendapat-pendapat yang sudah mereka tetapkan, yang sudah mereka bangun, atau madhab-madhab mereka. Sedangkan wahimamuhum, cita-cita ulama mutaqaddimin apa? Musyammarah, cita-cita ulama mutaqaddimin itu tinggi. Musyammarah, terangkat ila matalibil aliyah, terangkat kepada tujuan-tujuan yang sangat mulia fi kulli syai', terhadap segala sesuatu. Maksudnya apa? Terangkat kepada tujuan yang mulia apa? Karena apa? Pengen menjaga Al-Qur'an dan sunnah sesuai apa yang dibawa oleh Rasul. Bukan untuk apa? Bukan untuk menyusun usul, bukan untuk menyusun kaidah, bukan untuk membela pendapat-pendapat mereka, tapi apa? Untuk menjaga, membela apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal mutaakhirun fi sya'nin, maka mutaakhirun itu mereka fokus pada bidang tertentu, wal qaum fi sya'nin akhar, dan mutaqaddimin fokus pada bidang tertentu yang lainnya. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sungguh Allah telah menetapkan bagi setiap sesuatu ukurannya masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Semua punya kapasitas masing-masing. Artinya apa di sini? Ibnu Abil Is itu masih mengakui ilmu mutaakhirin kan itu. Tapi yang lebih bagus itu adalah ilmu mutaqaddimin.
Kalau bisa kita itu mengikuti ulama mutaqaddimin tanpa menghilangkan atau tanpa menafikan kapasitas ulama mutaakhirin juga. Waqad syarah hadhil aqidah ghairu wahid minal ulama. Telah mensyarah akidah ini tidak hanya satu ulama, banyak ulama. Walakin ra'aitu ba'da syarihin, tapi aku melihat sebagian pensyarah kebanyakan qad asgha ila ahlil kalam al-madmum. Kebanyakan condong kepada ulama ahlil kalam yang tercela, kan itu. Jadi banyak yang mensyarah akidah Thahawiyah itu banyak, tapi sayangnya apa? Syarah akidah Thahawiyah itu kebanyakan melenceng, kan itu. Karena apa? Condong ke madhab atau metode ulama ahlul kalam. Wastamadda minhum, mereka ketika mensyarah meminta bantuan kepada ulama ahlul kalam. Wa takallama bi ibaratihim, ketika mereka mensyarah mereka berbicara dengan istilah-istilah ulama ahli kalam. Waqad ahbabtu, sedang aku ahbabtu lebih memilih, lebih menyukai an asyrahaha, untuk mensyarah kitab ini salikan menempuh thariqas salaf, metode ulama salaf, fi ibaratihim, menggunakan istilah-istilah ulama salaf, wa an suja'ala min walihim, dan berusaha mengkopi, meniru metode ulama salaf, mutataffilan alaihim, menguntit mereka, la'alli an unzom fi silkihim, semoga aku dimasukkan, aku disatukan dengan kesatuan mereka, wa udkhala fi idadihim, dan semoga aku dimasukkan ke dalam golongan mereka, wa usyara fi zumratihim, dan semoga aku dikumpulkan bersama kelompok mereka, ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat, diberi nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabiyyin, di antara para nabi, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang syahid, dan orang-orang soleh, mereka adalah sebaik-baik teman, kan itu. Walamma ra'aitun nufus, tatkala aku melihat hawa nafsu, atau hawa, melihat nafsu, kebanyakan itu ma'ilatan ilal ikhtisar, hawa nafsu manusia itu kebanyakan condong kepada ikhtisar atau yang instan-instan, athartuhu ala tatwil wal ishab, maka aku lebih memprioritaskan untuk menjelaskan ini panjang lebar dan secara detail, secara rinci, kan itu. Wa ma taufiqi illa billah, dan petunjuk yang aku dapatkan hanya dari Allah azza wa jalla. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali, wa huwa hasbuna, dan dialah cukup bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik penolong. Allahu a'lam bishawab. Ya, kebanyakan manusia di zamannya ini, di zamannya Ibnu Abil Is Al-Hanafi, suka membuat yang ringkas-ringkas, kan itu, matan-matan, kan itu. Makanya Ibnu Abil Is Al-Hanafi lebih suka, kan itu, membahas permasalahan ini panjang lebar dan secara rinci, kan itu. Yaitu kalau jenengan membuka tentang tarikh tasyrik, itu ada masa jumud. Di masa jumud ini, di masa jumud itu orang-orang fokusnya bikin ringkasan, tapi tidak mengembangkan ilmu, hanya meringkas-ringkas tok, kan itu. Tidak ada tajdid, kan itu, pembaharuan dalam ilmu, kan itu. Nah, ini termasuk kritikan dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi untuk orang-orang yang jumud, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini? Jam 2, bentar, sedikit lagi. Apa definisi ungkapan berikut, bid'ah yang kufur? Ini pembagian dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kemarin sudah kita lewati, sudah pernah kita bahas. Ibnu Abil Is Al-Hanafi membagi bid'ah itu ada bid'ah yang kufur, ada bid'ah yang fasik, ada bid'ah yang asin, maksiyah, kan itu. Ada bid'ah yang khotoan, kan itu. Ada bid'ah yang kufur itu apa? Bid'ah yang membatalkan syahadat. Bid'ah yang membatalkan syahadat. Kenapa batal syahadatnya? Ketika melakukan bid'ah, dia sampai juhud, sampai mengingkari dalil. Setelah apa? Mengetahuinya. Ada orang melakukan bid'ah, jenengan datangi, Pak, ini ayatnya, apa yang Anda lakukan itu bertentangan dengan ayat ini, apa yang Anda lakukan itu salah, ya kan? Tahu ayatnya, dia lihat, oh iya itu firman Allah, tapi dia berusaha menyangkal ayat
sebut dan berusaha membenarkan apa yang dia lakukan padahal sudah mengetahui ayatnya. Dia beralasan ayat ini gini ditakwil ayatnya, kan itu kufur, kan itu juhud. Berusaha mengingkari dalil, kan itu setelah mengetahuinya. Itulah yang bid'ah yang kufur. Bid'ah yang fasik itu apa? Bid'ah yang ditampakkan, didakwahkan, ngajak-ngajak orang, tetapi tidak sampai batal syahadatnya. Kenapa tidak sampai batal? Karena belum sampai juhud, belum sampai mengingkari dalil. Ketika dia melakukan bid'ah, dinasehati, Pak, yang Anda lakukan itu bid'ah, ini loh ayatnya, dalilnya, Anda itu salah. Dia terus gimana? Menyangkal atau enggak? Dia tidak menyangkal. Dia mengakui perbuatannya salah, dia memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin masih diulangi lagi, kan itu. Bid'ah fiskun, kan itu. Bid'ah yang maksiat. Bid'ah yang maksiat itu yang gimana? Bid'ah yang maksiat itu bid'ah yang tidak ditampakkan, tidak didakwahkan, tidak sampai membatalkan syahadat karena belum juhud, kan itu. Itu bid'ah yang maksiat. Bid'ahnya tidak terang-terangan, bid'ahnya tersembunyi, dia tidak ditampakkan, kan itu. Tapi tidak sampai membatalkan syahadat. Kalau seandainya dia sampai juhud, kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, kan dia sembunyi-sembunyi bid'ahnya, maka kita nasihati secara sembunyi-sembunyi. Ketika kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, kalau dia menerima dalil dan mengakui kesalahannya, meski dia belum bisa meninggalkan kesalahannya, maksiat dia, kan itu. Kan banyak gitu orang yang tidak bisa lepas dari maksiat. Musirun, kan itu. Musirun itu kan tidak dikatakan kafir, kan itu. Orang musirun terhadap bid'ah, meski dia masih mengakui, meski selama dia masih mengakui itu bid'ah, dosa, kan itu, enggak kafir. Yang dikatakan kafir itu kan orang yang sampai juhud, dia tahu itu bid'ah, dia tahu ayatnya, dalilnya sudah disampaikan, tapi dia berusaha menyangkal ayat, berusaha menyangkal dalil, kan itu. Berusaha membenarkan bid'ahnya, kan itu. Iya dan billah, kan itu. Sedangkan yang terakhir bid'ah kesalahan, khotok, kan itu. Itu apa? Kesalahan yang tidak disengaja yang dimaksud. Saya mungkin bisa ketika menjelaskan tentang sholat, fikih sholat, atau gerakan sholat, kesalahan, kan itu. Gak sengaja, saya gak sengaja. Salah menafsirkan ayat, ternyata maknanya melenceng, kan itu. Salah, tidak disengaja. Kalau saya sengaja, ya kufur lah, kan itu. Mentahrif ayat, kan itu, kufur. Kesalahan yang tidak disengaja, kan itu. Ketika ceramah, ketika khutbah, menggebu-gebu, kan itu, keceplosan. Salah, kan itu. Bisa salah mentakwil atau mentafsir, kan itu. Allahu a'lam bishawab, kan itu. Kesalahan ini, bid'ah kesalahan ini bisa dihapuskan dengan kafaratul dzunub. Seperti apa? Salat ke salat berikutnya itu sebagai kafaratul dzunub. Jumat ke Jumat berikutnya sebagai kafaratul dzunub. Kan? Ramadan ke Ramadan berikutnya itu sebagai kafaratul dzunub. Allahu a'lam bishawab, kan itu. Ya ini tergantung taraf bid'ahnya juga, kan itu. Tergantung kadar bid'ahnya, sesuai kadar bid'ahnya masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu syubhat, itu jatuh ke salah takwil. Orang yang salah takwil itu nggak bisa dikafirkan. Salah takwil. Kita mengingatkan untuk sholat, Nabi mengatakan membawa ayat dan waktu robbaka hatta yatiyakal yakin sebalat juamu sampai engkau yakin, ya mungkin dia aku nanti bahkan aku serasa aku sampai orang yakin ya itu sholat. Loh, sholat itu maklum bidorurah, kan itu kewajiban yang sholat itu perkara yang semua tahu akan kewajibannya semua orang, kan itu. Kalau ada yang mengingkarinya, kan itu ya jelas itu termasuk mengingkari dalil juhud, kan itu. Ya setelah kamu beritahukan dalil kewajiban sholat, kan itu. Kalau dia berusaha menyangkal dalil tersebut pakai akal, pakai dalil lainnya, kan itu takwil, kan itu dalilnya. Dia berusaha mentakwil, ya juhud itu masuknya. Jenengan kasih tahu ayat
kewajiban sholat. Dalil kewajiban sholat. Kalau dia berusaha menyangkalnya kan itu, dengan akal. Kalau dia ngambil madhab nggak ada, madhab itu yang menyangkal sholat itu nggak ada, kewajiban sholat disangkal oleh madhab kan itu. Allahu a'lam bishawab. Sholat, kewajiban sholat itu maklum bidururah kan itu. Semua orang sampai orang awam pun tahu kewajiban sholat itu. Kalau misalnya ketika kita akan berkuliah itu kan wajib untuk ada impalan, psikologi, filsafat, bagaimana kita harus mengikuti gitu. Kenapa? Di kuliah? Karena kan ada itu. Tadi kan udah dijelaskan. Yang dimaksud ilmu kalam di sini itu tentang apa? Akidah. Itu ilmu kalam itu ada akidah yang itu kan, masih yang Ya kalau yang berkaitan dengan akidah ya nggak boleh, jelas ilmu kalam. Kalau berkaitan dengan akidah nggak boleh, nggak boleh. Kalau ilmu kalam yang tidak berkaitan dengan akidah ya kayak matematika, seperti kaidah-kaidah yang dibangun ulama di ilmu nahwu, balaghah, shorof dan lainnya. Kaidah-kaidah itu nggak masalah. Allah a'lam bishawab. Nanti yang menangkap siapa? Sakian. Ustaz Tian kayaknya, tapi dia sakit loh katanya. Antum be?